Iya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Hari ini 9 Juni ya, pukul 18.43 gua mau membahas Jaya Konstruksi. Jaya Konstruksi ini sahamnya di angka 86, dia sudah turun. Dan saat ini harganya sudah jauh di bawah ketika harga pandemi. Ya guys ya, itu kondisi yang perlu lo ketahui. Kemudian guys, Jaya Konstruksi ya, ini memang gue pernah update juga di video sebelumnya. Bukan berarti gua pom-pom, Jekon ini ada di portofolio gua. Di salah satu ya, di salah satu portofolio gua. Dan jumlahnya saat ini belum banyak. Langsung gue info aja, average-nya ini bonus aja guys ya buat lo. Average gua sekarang Jekon itu di angka 85. Jaya Konstruksi ada di salah satu portofolio gue, average 85, dan masih dalam tahap akumulasi. Ya guys, jadi kalau dia turun lagi, gue akan beli lagi. Mudah-mudahan begitu. Sampai porsi kepemilikannya ya kira-kira mungkin 10% lah. 10% dari total portofolio gue. Maksimal. Karena memang ini perusahaan ya, gue sampaikan seperti yang gue sampaikan di video sebelumnya, ini nggak bagus gitu loh. Nggak bagus sekarang ya guys ya. Karena ya kita lihat dari NPM-nya, ROE-nya, kemudian ROA-nya jelek. Ini bisa dibilang jelek. Cuman begini guys, Jaya Konstruksi ini kan di kuartal 1 2024 laba bersihnya cuma 1 miliar. Ya guys ya, cuman 1 miliar. Nah, dia bukan kali ini saja bisa berkinerja seperti itu. Bisa berkinerja jelek seperti itu, dia bukan di tahun ini saja. Tahun 2020, 2017 dan 2016 ya guys. Dia juga pernah mencatatkan laba bersih 1,1 miliar. Tahun 2016 dia 1,8 miliar. Bahkan di tahun 2019 itu dia rugi dan tahun 2018 dia rugi. Tapi pada kenyataannya dia waktu tahun 2018 mencatatkan laba bersih 266 miliar, 2017 300 miliar, 2016 dan 2015 labanya juga tetap aja 300 miliar gitu loh guys. Itu yang menarik dari Jaya Konstruksi. Dan itu pun berlanjut di tahun 2021, 2023, dan 2023, 2023, 2021, 2022, dan 2023. 2021 ya, dia memang terbesarnya ya di kuartal 4 nih guys. Di kuartal 4 dia 52 miliar. Ya, tahun 2022 sama, kuartal satunya kecil, cuma 3 miliar nih laba bersihnya. Nggak beda jauh dengan yang sekarang kan, cuma 3 miliar. Tiba-tiba di kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4 gede. Sama di tahun 2023 pun seperti itu. Nah, berarti memang untuk Jaya Konstruksi kita harus melihatnya tahunan. Kita melihatnya tahunan. Dan memang dia guys ya, sebelum pandemi dia konsisten mencetak return on asetnya itu cukup, ya dibilang bagus enggak, dibilang istimewa juga enggak, tapi lumayan lah, 4%, 5%, 7%, 8%, 6% gitu ya. Kecuali pada saat pandemi. Pada saat pandemi ini memang pasti hampir semua perusahaan jelek. Jadi dia memang begitu siklusnya. Siklusnya adalah di kuartal 1 dan kuartal 2 nggak terlalu besar, tapi besarnya di kuartal 3 dan kuartal 4. Sudah begitu, dia adalah perusahaan yang rutin membagikan dividen. Dia kan punyanya PT Pembangunan Jaya. Dan dia kemarin, RUPS sudah menginformasikan bahwa akan membagikan 4,25 per lembar. Itu dividennya. Berarti yieldnya ya sekitar 4,9%. Untuk ukuran saham yang di bawah 100 perak per lembar, dan kalau kita bandingkan dengan saham-saham consumer goods, ini kalau ya guys ya, kalau dibandingkan dengan saham-saham consumer goods yang memiliki valuasi mahal, serta dividennya kecil, dividen yield dari perusahaan consumer goods kan biasanya di bawah ini. Ya, kalau gue pribadi, ya gue lebih suka Jaya Konstruksi. Nah, strateginya bagaimana guys? Karena kita mengetahui bahwa biasanya, ini sekali lagi ya guys, secara histori, labanya Jaya Konstruksi itu besarnya di kuartal 3 dan kuartal 4. Hal tersebut sudah terjadi di tahun 2016, 17, 18, dan 19 nih. Sorry, di tahun 2015, 2016, 17, dan 18.
Sudah terbukti itu terjadi di tahun tersebut. Dan setelah pandemi pun terjadi di tahun 2023 dan tahun 2022. Artinya ada potensi tahun 2024 seperti itu lagi. Ada potensi, sekali lagi ini gue katakan potensi. Bisa terjadi, bisa tidak. Nah, berarti kalau kita membeli di harga saat ini ya, kalau kita membeli di harga saat ini, kita sudah mendapatkan dividen yield sebesar 4%, plus ada potensi ketika nanti laba di kuartal 3 serta kuartal 4-nya bagus, maka respon market biasanya di awal tahun 2025 sahamnya bisa naik. Seperti itu guys. Jadi kita sudah dapat dividennya, dapat juga capital gainnya. Cuman memang kuncinya satu, harus sabar. Harus sabar. Nggak bisa ini buru-buru. Dan sekarang pun belum menarik. Itu harapan yang pertama. Jadi labanya bisa membaik di kuartal 3 dan kuartal 4. Harapan yang kedua, kita kan sama-sama mengetahui adanya keberlanjutan dari pemerintahan Jokowi. Dan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan pun sudah menyiapkan anggaran infrastruktur di tahun 2025 yang meningkat. Dan Jekon ini juga banyak proyeknya, ada yang di wilayah Jawa, ada yang di wilayah Sumatera, ada juga yang di wilayah Kalimantan. Walaupun yang di wilayah Kalimantan nggak cukup besar. Karena bagaimanapun guys, ini perusahaan konstruksi. Jadi kita memang harus melihat adanya proyek-proyek yang digarap oleh Jekon itu sendiri. Gitu guys. Banyak proyek-proyeknya, cuman ya proyek-proyeknya nggak terlalu besar, berapa berapa belas miliar gitu guys ya. Kemudian ada yang besar sih kalau gua nggak salah BXChange tahu nggak? Yang di Bintaro ya itu cukup gede. Kemudian ada Universitas Negeri Jakarta. Jadi kita harus lihat proyek-proyeknya Jaya Konstruksi. Dan sejauh ini ya Jaya Konstruksi belum mendapatkan proyek yang besar, belum mendapatkan proyek yang besar gitu loh. Jadi kita tunggu saja sambil berharap bahwa di kuartal 3 dan kuartal 4 membaik laba bersihnya sehingga sahamnya ya kalau misalkan naik ke angka 100, 115 kan ada potensi cuan 20% hingga 30% kan. Sedangkan dia kecil kemungkinan untuk mati di gocap guys. Sangat kecil. Sekarang harganya 86. Untuk mati di gocap itu sangat kecil. Ya kalau turun ke 70 60 mungkin bisa, tapi kan resikonya terbatas. Risikonya udah sangat terbatas. Ya paling paling ya serugi-ruginya berapa sih? 20%, 30%. Gitu guys. Dan melihat historinya ada potensi kenaikan di akhir tahun dan awal tahun kuartal 1 pada tahun depan tahun 2025. Itu yang gue lihat dari Jaya Konstruksi. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.